Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mujur Kasil, channel yang insya Allah mujur berkah dan berhasil. Oke teman-teman, jadi sesuai judul ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mengikuti proses penanaman bibit cabai yang mana sudah kita beli kemarin ya. Videonya pun sudah sempat saya upload teman-teman ya. Jadi pada hari ini rencana saya akan melakukan proses penanaman teman-teman. Jadi untuk video selengkapnya jangan di skip ya teman-teman, agar video ini dapat benar-benar tersampaikan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sebelum kita melakukan proses penanaman, saya ingin menjelaskan sedikit ya teman-teman ya, tentang metode yang saya gunakan untuk penanaman ini. Dari jarak tanam ya hingga jumlah bibit yang saya tanam teman-teman. Jadi untuk jarak tanam yang saya pakai itu kurang lebih sekitar 50 cm teman-teman ya. Dan untuk rencana saya akan menanam sejumlah 350 bibit cabai ya teman-teman ya, dalam satu greenhouse ini ya. Jadi 350 bibit itu akan saya bagi di bedengan-bedengan yang sudah tersedia ya teman-teman ya. Di sini kurang lebih ada 13 bedengan ya. Kemudian nanti berbedengan beda-beda teman-teman. Ada yang saya tanami satu-satu ya. Satu-satu dengan jarak 50 cm 50 cm. Kemudian juga satu bedengan ini ada yang saya tanami dua teman-teman ya. Tapi untuk jarak tanam sama teman-teman ya, kurang lebih 50 cm. Hanya saja yang membedakan ada yang satu bedengan ini ada yang saya tanami dua-dua berjajar ya. Kemudian juga ada yang saya tanami satu-satu teman-teman. Karena di sini ukuran bedengan berbeda ya teman-teman. Ada yang cukup lebar, ada yang hanya muat untuk satu bibit saja teman-teman ya. Dan kemudian saya juga sudah menyiapkan bambu teman-teman ya. Jadi bambu ini adalah bambu sebagai alat bantu untuk proses penanaman. Bambu ini berukuran 50 cm teman-teman ya. Jadi nanti digunakan ketika misal saya sudah menanam satu bibit, saya tinggal ukur saja ya. Saya buat jarak sebambu ini untuk saya tanam satu bibit lainnya ya. Jadi otomatis nanti jarak bibit tersebut sudah 50 cm teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ya, untuk mempercepat proses penanamannya teman-teman, kita juga bisa letakkan dulu bibit-bibitnya ya. Bibit-bibitnya seperti ini teman-teman. Kurang lebih bisa teman-teman lihat semua ya di video sesuai gambar. Saya untuk mempercepat proses penanaman, jadi saya letakkan dulu seperti ini teman-teman. Nah, nanti ketika proses penanaman pun akan lebih cepat ya. Jadi kita tidak bolak-balik untuk mengambil bibitnya teman-teman. Kita hanya perlu langsung buat lubang tanam, kemudian tinggal kita tanam saja teman-teman. Jadi prosesnya pun akan lebih cepat ya. Tentunya jarak-jarak perletakan bibit ini juga sudah saya atur ya tadi dengan menggunakan ukuran bambu yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Ya oke teman-teman, langsung saja ya kita masuk ke proses penanaman teman-teman. Untuk proses penanaman cukup simpel ya teman-teman ya. Kita hanya perlu membuat lubang tanam kurang lebih sekitar sedalam 5 cm teman-teman ya. Jadi sampai kita ukur saja sesuai dengan polybag kecil ini yang ada bibitnya ini teman-teman ya. Jadi pastikan ini sesuai tanah ini terpendam semua nanti di bedengan teman-teman. Jadi kita buat dulu lubangnya kurang lebih sedalam 5 cm. Diameternya juga sekitar 5 cm teman-teman ya. Jadi kita tinggal buat lubang, kemudian kita sobek plastik polybagnya. Kita menyobeknya pun hati-hati teman-teman, jangan sampai akarnya pun ikut terbawa ya. Jadi pelan-pelan saja. Kemudian setelah kita buka, kemudian kita tinggal masukkan saja ke lubang yang sudah kita buat tadi. Kemudian tinggal kita tutup rapat-rapat dengan tanah teman-teman ya. Pastikan permukaan tanah dalam polybag tadi itu terkubur semua teman-teman ya. Jadi penanaman itu benar-benar dilakukan dengan memperhatikan hal-hal tersebut teman-teman.
Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Proses penanamannya cukup simpel ya. Akan tetapi tetap harus hati-hati ya, terutama ketika kita menyobek plastik polybag kecil ini teman-teman ya dari bibitnya ya. Kita harus hati-hati agar akar-akar serabut dalam bibit ini itu tidak terbawa teman-teman, apalagi sampai copot ya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap bibit tanaman itu sendiri teman-teman. Ya oke teman-teman ya, jadi cukup sekian video saya untuk kali ini. Mungkin apabila teman-teman ada masukan atau mungkin ada saran, kita bisa lanjut di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi pada intinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ya teman-teman. Saya di sini juga sebagai petani pemula yang masih banyak belajar teman-teman ya. Oke teman-teman, terus ikuti video-video dari kami selanjutnya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Oke, apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.